Jadi kita mau ke sana jalannya, ke arah patung sana, tapi ternyata suruh masuknya itu lewat sini, lewat depan. Мы тоже хотели. На катере катались. Хотели искупаться. Kita naik gerbong mana ini aja? Di fresh gitu Pak, di plong gitu Pak, kayak nggak ada utang. Baik, kayak nggak ada utang ya? Shem, Dobry Utro, teman-teman. Ini kita udah selesai di tempat kita yang sekarang. Kita mau check out, terus kita mau pindah kota ke Mahachkala. Jadi hari-hari kita di Derben sudah selesai. Sampai jumpa Derben, sampai bertemu di lain waktu, anjay. Tapi nanti kita masih mau makan, masih mau ke museum gitu. Dom Piotr 1. Jadi nanti kita lihat dulu Dom Piotr 1 kayak gimana, baru habis itu kita ke stasiun menuju Mahachkala. Oke, mari kita jalan. Pagi hari. Jadi kita udah sampai di Dom Piotrnya. Jadi masuk itu harganya 100 rubel. Kalau misalkan mau grup itu ada tour guide-nya sampai 8 orang harganya 300 rubel. Each kayaknya each person. Ini kita masuk dulu. Ini Dom Piotrnya tuh kayak gini. Ini kita masuk beli karcis. Beli tiket di kasa. Spasiba. Ini kasanya, tiketnya, biletnya. Mari kita coba lihat di Dom Piotr tuh ada apa aja. A few moments later. Jadi kita mau ke sana jalannya, ke arah patung sana, tapi ternyata suruh masuknya itu lewat sini, lewat depan. So tahu sih emang. Bener. Nah ini kita masuk ke pertama nih. Tadi kita muter terus suruh masuk sini. Sabar Ibu. Oh suruh lihat-lihat dulu ini katanya gitu. Ini apa? Pavilion dulunya ya. Nah ini jadi, nah ini ada bahasa Inggrisnya nih jadi mengerti. Jadi dulu tuh ini pavilion. Kira-kira konstruksinya itu dulu kayak gini, guys. Nah, dulu pavilionnya Peter tuh kayak gini. Nah, kita diajak masuk ke tempat exhibition gitu. Saya sebenarnya buat jualan sih dia, tapi ya nggak apa-apa, kita lihat-lihat dulu aja. Siapa tahu ada yang bagus, kita beli. Di dalam juga ada souvenir juga. Nanti kita coba lihat souvenirnya kayak gimana. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Kebanyakan sih sebenarnya lukisan-lukisan gitu, kayak ada barang-barang lama juga, perak, lempengan emas gitu-gitu. Kuningan sih, nggak tahu emas atau bukan. Ada perak, tempat-tempat air kebanyakan. Terus kayak ada lukisan-lukisan Derben. Ini dijual ya. Ini 5.000 harganya. Itu dijual semua. Rata-rata dijual. Terus kayak ada tenun-tenunan gitu. Nah ini lokasi si Peter tadi. Jadi pertama tadi kita masuk ke sini, kita beli kasir di sini kasirnya. Terus pertama kita ngeliat pavilion dia di sini. Terus kita tuh lagi masuk di daerah sini. Jadi kita udah sempat lewat ke sini. Ini kita masuk, mau cari souvenir, mudah-mudahan dapat souvenir yang ada derben-derbennya.
Karena kalau kemarin dicari di sana nggak ada derben-derbennya. Ini magnet-magnetnya. Ah, ini derben yang kayak gini nih. Derben. Magnet-magnetnya. Это все продается. Ini juga ada magnet-magnetnya. Ini kita coba beli beberapa. Oke, kita udah selesai beli souvenir yang derben ya, edisi derben, karena kalau misalnya Dagesan tuh banyak sebenarnya, tapi yang derben tuh jarang. Nah, ini kita beli magnet, derben, sama ada gantikan kunci juga derben, ini magnet juga. Harganya satunya 250. Jadi kita beli 4, 1000. Untuk souvenir lumayan mahal sih sebenarnya untuk di daerah sini ya. Karena kalau misalnya dari kemarin kita bandingin harga-harga makanan, itu sebenarnya relatif murah dibandingin Moskow. Tapi untuk souvenirnya, ini mahal dan nggak bisa ditawar. Jadi ya udahlah, mumpung nemu yang derben juga. Soalnya susah nyari yang derben. Это выставка ковров ручной работы дагестанских умельцев. Эти ковры выполняются вот на таком станке. Ah, вот так gitu dah. Да. Вот видите, вот начали ткать. Это ковер, а это сумах. Они по-разному трутся. Здесь отрезаются нитки, а здесь нитки сзади. Вот видите, они Ah, Да. Сумах. Да, это все в продаже, можете приобрести. jadi karpet ini dibuatnya di sini karena dibuat handmade, pakai tangan manual kayak di tenun kalau di А Indonesia. также предметы домашнего обихода 18-19 веков. Пользовались женщины 18-19 веков. А также посмотрите, у нас картинная выставка дагестанских художников. Выставка от Национального банка России Петротворение. Oh, tak. А здесь Ini библиотека. koin 3 rubel 1990. Библиотека. А, там библиотека. Да. И выставка картин. Oh, ini ada buku-buku. Buku-buku tentang Peter I. Ada buku-buku anak-anak juga. Jadi kayak ceritain tentang sejarah-sejarah, tapi untuk anak-anak. Jadi ini ada mercusuar. Terus aku tadi tanya, katanya mercusuar di sini tuh masih beroperasi dan deket sini. Terus kalau misalkan mau datang ke sana buat masuk, itu nggak tahu bisa atau nggak ya, tapi nanti coba ditanya katanya. Скорее всего, наверное, светильник. Handmade in Europe. Oh, tak. Скорее всего, нет. Это музейный экспонат. 18 berapa tadi di bawahnya? 1987. Yang gue beli ini kan ada harganya tuh. 1878. 1878 kan? 1878. Saya nggak dijual. Dibawa pulang aja, Pak. Diembat. Jadi ini kayak restorasinya gitu. Dari yang awalnya hancur banget sampai direstorasi sampai yang ini jadi yang sekarang. А также при проведении раскопок был обнаружен Петровский гнездо Петровского гарнизона. Oke, kita udah selesai di sini, kita mau ke sana. Makasih, Pak. Всего доброго. Kita mau ke mercusuar. Kita mau lihat ke dekat mercusuarnya. Terus mungkin siang, kalau masih ada waktu, makan siang dulu sebelum ke kereta. A few moments later. Jadi kan kita di kafe. Tadi mau keluar ngeliat mercusuar nggak jadi. Terus pas di kafe, ini nggak ada yang jualnya. Terus kan kita sempat bingung nanyain mana yang jual. Nah di belakang kita tuh ada ibu-ibu gitu sama mbak-mbak. Terus kita udah lihat-lihat menu,
Terus pas nanya, boleh pesen atau nggak? Dia bilang nggak ada, yang jaganya nggak ada. Aku juga nungguin kayak, ya Allah malu. Oh ini mbaknya udah datang, panjang umur. Ini mbaknya baru datang, kita mau pesen dulu. Nah, jadi setelah kita salah ngira nih kalau misalkan mereka yang jaga kafe, akhirnya kita ngobrol nih sama mereka. Dan kita baru tahu kalau misalnya mereka ini ibu dan anak yang lagi jalan-jalan juga di Dagestan. Tapi rute mereka ini kebalikan dari rute kita. Kalau misalkan rute kita itu dari Durban ke Mahatskala. Nah, kalau misalkan mereka rutenya itu dari Mahatskala dulu ke Durban, terus mereka bilang sih mau ke daerah pegunungan. Nah, terus kita sempat juga tuh ada mention kalau misalkan kita nanti di Mahatskala mau ke Sula Canyon. Terus mbaknya inisiatif ngedatengin kita, terus ngasih nunjuk foto kalau misalkan mereka sempat dari sana juga. Dan mereka juga ngasih tahu tour guide yang mereka pakai dan detail informasi selama mereka di Mahatskala. Nah, sampai di ujung kita ngobrolin banyak hal selain ngobrolin tentang Dagestan, kita ngobrolin tentang negara kita masing-masing, dan banyak hal lah pokoknya. Sampai akhirnya pas kita udah mau pergi lagi, kita sempetin buat foto bareng dulu. Ага. И А то там вот- нельзя. то вот Там нельзя купаться. Там не пустят. Мы тоже хотели. На катере катались. Хотели искупаться. Так нельзя. ну как климат в ваш город? Rute. Foto. Это Sula Canyon, да? Да, вот у нас видео совместное. Ну, это мы там, это у нас... типа, давайте мы вас сфоткаем на дрон. А у вас есть дрон? Нет, это там. А, тургейд, да? Как значит? Ой, Tanya mungkin punya YouTube channel. Так что Круто. делайте тоже. kita udah selesai dari rumah Bapak Peter 1. Ini kita di taksi mau ke Baksal. Jadi nggak jadi ke Mayak, nggak jadi ke Mercusuar karena ya ternyata Mercusuarnya tuh nggak pinggir pantai banget, tapi kayak agak masuk ke tengah. Jadi ya udahlah, mendingan kita langsung aja ke stasiun, makan di sana, terus kita ke Mahatskala. Gimana Mas? Meninggalkan Durban Mas? Campur aduk lah. Campur. Mas Irfan gimana kesan-kesannya meninggalkan Durban? Ya, ada sedihnya juga sih. Ada sedihnya ya. Saya pikir balik lagi ke sini. Amin, amin. Извините, это какое здание? Это военный городок. Oh. Oh iya itu. AO aja ngerti juga. Apa namanya? Militer. Militer ya, Iya, militer. Kementerian Markas militer. Militer kota ini. Soalnya tempatnya tadi ketutup gitu, jadi kita pikir itu kayak Pasolso atau embassy, ternyata itu markas militer. Begitu, teman-teman. Oke, kita jalan dulu. Bye-bye. Taka. Kita udah selesai makan, kita mau ke stasiun. Stasiunnya itu depannya tempat makan banget. Terus mau ke Mahatskala. Yo, teman-teman, kita udah sampai di keretanya. Keretanya ini kayak kereta apa ya? Kayak kereta api di Senen sih kalau menurut aku. Jadi kayak nanti aku liatin liatin gerbong-gerbongnya. Gerbong-gerbong ekonomi tegak itu 33. Harga kereta apinya itu dari Durban ke Mahatskala itu 150 rubel atau sekitar 35.000 tergantung kursi. Ya oke lah, bersih tapi agak bau dikit lah karena emang ya kereta-kereta ekonomi gitulah, wajar sih. Tapi secara looknya oke lah. Nanti kita lihat gerbong-gerbongnya kayak gimana. Jadi, waktu di kereta dari Durban ke Mahatskala, sampai beberapa stasiun, itu ada beberapa orang yang masuk, termasuk ada anak kecil.
Nah awalnya aku tuh kayak cuma ya udah ngevideoin footage aja gitu di jendela. Terus sampai akhirnya kayaknya dia ngeliat. Aku videoin juga tuh si anak kecilnya. Pas udah aku videoin, awalnya dia kayak malu-malu. Kayak sembunyi di kursi, terus muncul lagi. Kayak ngajak main lah. Ternyata namanya tuh Amira. Akhirnya setelah tahu namanya Amira, aku ngambil beberapa foto Amira sendiri. Kayak dia udah mulai gaya-gaya gitu di depan kamera. Sama aku ada ngambil foto bareng sama Amira. Tapi setelah kita deket dan udah foto bareng, ternyata Amira tuh bentar lagi udah mau turun. Terus yang lucunya lagi, pas Amira mau turun sama ibunya, dia tuh kayak ngasih kiss bye gitu, terus kayak dadah-dadah gitu. Lucu banget pokoknya Amira. Bye-bye Amira. Jadi kita udah sampai di Makachkala kan tadi. Terus ini kita lagi nunggu taksi ke apartemen, ke penginapan. Karena di sini suhunya tuh lumayan dingin, lagi berangin 20-an gitu suhunya. Beda sama beda sama Durban kemarin. Durban kan kemarin 31 kan, 2 hari kita di sana. Nah ini lumayan mendung, lumayan berangin. Kita lagi nunggu taksi terus ke penginapan buat naruh barang-barang dulu. Kita udah nyampe di apartemennya, tapi suruh naik lantai 4, kamar nomor 6. Dan gak ada lift, jadi naik ke tangga. Mari kita lihat kamarnya kayak gimana. A few moments later. Ini kamarnya, kita lihat dalamnya. Iya. Assalamualaikum. Nggak tahu, orangnya nggak ada. Ini penampakan kamarnya. Terus ngapain di situ? Ini dapurnya. Mantap, mantap. Ini toiletnya. Ada bathtubnya. Bisa berendam kita. Ini sofa bednya bisa 2 nih, gede. Terus ini kamarnya. Ada setikaan juga, mantap. Ada double bed juga. Sama di atas. Di atas ada lagi. Atas ada lagi. Ini apa? Ini connecting door. Ini ada sofa bed lagi. Ini sama bed deh. Ini bisa nih. Oke, kita keluar dari apartemen, keluar dari penginapan. Kita mau ke KFC, kita mau cobain KFC-nya Makachkala, Dagestan. KFC вкусный, сочный, давай, давай. Kita nggak tahu KFC-nya akan kayak apa rasanya, sama kayak KFC di Moskow atau kayak di Indonesia bahkan. Nanti kita coba. Kita review KFC Makachkala. Dawai, поехали. Kita mengembangkan daerahnya secara terfokus gitu, secara merata. Itu kayaknya sih aku dan mama kayak Berhenti nggak sih mereka? Dia tuh berarti emang. Iya, kayak bingung kan? Subhanallah. Kesan pertama pas kita menjalani pas kita jalan ke arah KFC ini,
Kesan pertamanya lebih modern daripada Durban. Lebih banyak bangunan-bangunan yang modern, lebih banyak toko-toko modern. Ada bar juga tadi aku lihat. Kalau di Durban kayaknya hampir susah nemuin bar. Fashion toko-toko modenya juga banyak. Jadi secara general ya karena ini ibu kota Dagestan sih ya. Jadi lebih modern daripada Durban. Mas, jadi gimana? Nemu KFC lagi setelah 2 hari, 3 hari nggak nemu KFC? Nih siapa nih? Ya, orang ngobrolnya ke situ. Ya kita cobalah Coba ya. bedanya KFC mana Dagestan sama KFC-nya Moskow. Oke, siap. Tapi kita lihat mungkin kalau di sini kan ayamnya mungkin menggunakan ayam kampung. Baik. Gimana Mas? Ya sama kayak Mas Santi, kita coba juga apakah masih menggunakan 11 bumbu rahasianya atau dipakai bumbu-bumbu dari ini, dari ladangnya. Kayak bumbu dapur kayaknya. Ya bumbu dapur kayaknya. Semoga aja tidak ada Maggi ya di dalamnya. Baik. Kita nanti tunggu ya, kayak gimana tampilannya ya. A few moments later. Jadi gimana Mas? Setelah datang KFC-nya, rasanya? Panas. Lebih fresh gitu Pak, lebih plong gitu Pak, kayak nggak ada utang artinya. Baik, kayak nggak ada utang ya? Kayak nggak ada masalah. Ayamnya lebih fresh Pak, bumbunya lebih kerasa. Ayamnya lebih fresh, bumbunya lebih kerasa, mantap loh. Highlight Pak Irfan di foto di sini kayaknya cakep nih nanti. Mantap. Lampu-lampu kayak gini. Gimana Mas? Air akunya rasanya? Halal atau iya Bang? Jadi Dagestan itu katanya terkenal sama anggurnya. Katanya anggurnya manis. Terus ini tadi kita udah beli beberapa buah. Ini ada Aifa sama Mas Andri ngambil mangga. Nah ini kita mau coba anggurnya. Katanya Dagestan itu terkenal sama anggurnya. Jadi kita coba. Berapa ngambilnya Mas? 2 kilo. 2, oke. Let's go. Dawai. Ngomong jorok. Jadi kita udah selesai belanja. Kalau misalkan dari pemantauan awal itu harganya lebih murah kayak telur di sini 10 stuk, 10 telur gitu. Harganya tadi cuma 80. Kalau di Moskow sekitar 120 kalau yang C0. Kalau misalkan C1 masih ada sih yang 100-an, tapi tadi C0 harganya 80. Untuk ukuran C0 biasanya di Moskow 100 lebih harganya. Agak masih lebih murah dibandingkan di Moskow harga-harganya. Yo teman-teman, kita udah balik lagi ke rumah, ke apartemen. Tadi kita bawa beberapa cemilan, terus kita juga beli minuman, air mineral gitu, sama beberapa roti buat besok pagi. Jadi besok pagi rencananya kita mau ke Sulak Canyon. Jadi kayak canyonnya di Mahatskala gitu, canyonnya di sini. Dan itu salah satu destinasi yang terkenal. Kita udah janjian sama driver di sini yang kemarin bawa kita dari bandara ke Durban. Jadi kita balik dulu ke kamar, beres-beres, siap-siap buat besok. Thank you udah mantengin di hari ke-3. Paka-paka. Das Aftra.